العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurut sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Yang kemarin sudah kita baca al-awwalu al-islam. Yang pertama syaratnya harus Islam. Kalau wong itu Islam, maka puasa dia hari itu akan sah, diterima oleh syariat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya Islam. Fayustaratu ayyakuna musliman jami'un nahar. Hendaklah dia Islam sepanjang hari, dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib. Tapi tadi maksudnya di sini bukannya nyuruh Islam tu dari waktu itu baik habis maghrib murtad, bukan. Maksudnya bab puasa gitu tu nah. Sah kalau andai kata dia dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib Islam. Itu. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala saumuhu. Kalaupun dia murtad sedengat bae murtad, sudah kemarin ada gambarkan dapat sembako karena kepepet tadi itu uji koko itu, misal bae contoh kan, uji koko itu murtad dulu Pak Haji, jadi Pak Haji mulu minta sembako dia. Ya Allah. Murtad dulu Pak Haji. Tak biasa kan galak manggil itu beda. Dia tak tahu Haji itu apa dia kan. Murtad dulu Pak Haji jadi mikirlah bapak jadi dengat baik juga ambil sembako ya, habis itu masuk Islam lagi jadi sahadat lagi kan. Nah akhirnya murtadlah dia sehari itu. Murtad itu baik dengan perbuatan, ucapan, hati. Walaupun dia dah ada ucap, tapi di kongkong nyembah tak pekong juga tu misalnya kan. Nyembah lah dia tadi. Auzubillah min dzalik. Pokoknya intinya murtad. Sedengat dia murtad, balik dia enggak sembako tadi, Islam lagi dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batala saumuhu, maka hukum puasa dia sehari itu batal. Walaupun sedengat dia keluar dari Islam. Ini bukan masalah dosa, dosa lain lagi, jelas dosa lah, jelas itu dosa. Ini bab puasanya itu nah. Batal puasa dia. Kalau masalah dosa ditanya, tak sebanding dengan beras 10 kilo tu. Iya, beras 10 kilo, minyak pautun 2 liter, gula. Iya, tak sebanding. Nah, kalau masalah dosa tak usah dibahas. Jelas itu dosanya besar. Bab puasa dia batal. Yang kedua, al-aqlu. Hendaklah seorang tersebut, syarat yang kedua berakal. Puasa ni tadi. Kalau dia tidak berakal dalam arti kata fayusdaratu ayyakuna akilan. Hendaklah dia berakal jami'un nahar, dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib. Falau junna walau lahzatan wahidatan batala saumuhu. Kalau dia gila dengat bae dia gila dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib. Beduk sahur melok sahur. Waras. Ya kan rendang lauknya tadi kan. Waras jadi tu. Makanlah nambah ada buah bintang ulo waras. Nah, tumpak pukul 9, jam 9 mulai stres. Iyo laju barang ni tadi.
Dia tak tahulah apa habis obat apa-apa. Ini gilo ni baik, gilo memang real gilo. Otaknya gilo ni. Hilang akal maksudnya itu kan. Ya bukan gilo-gilo bukan. Nah, ini memang gilo ni. Mungkin dia ada riwayat gilo, harus makan obat, ternyata kalau kesemangatan gino sahur tadi tu lupa nak obat. Misalnya, nah akhirnya jam 8, jam 9 tu mulai sudah. Nah, nguruk tanah jabo, nah gilo mulai sudah. Nah uji wong tuanya mulai caknya kumat, lupa minum obat tadi. Nah apa kata syariat di sini? Mazhab Syafi'i batala saumuhu, maka hukum puasa dia batal walaupun sedengat gilonya. Berapa lama dia gilo tadi? Jam 9 gilo. Tumpak di Tawak Taiwan, sadar langsung lah, tak jadi gilo kan. Nah, sadar dia jam 10 sadar, jam 9 tu mulai kumat. Nah, kumat mulai dari jam 9 tu. Iya. Habisnya sadar, misal kejadian model itu, sadar, tetap hukumnya batal. Kalaupun dia tetap gilo sampai bedok maghrib, jelas batalnya itu kan. Nah, di sini disebutkan walau lahzatan wahidatan, walaupun sedengat, tidak lama, sejam atau 2 jam dia gilo dan tidak ada sepanjang hari dia gilo, tiba-tiba sadar lagi, maka hukumnya batal. Wa amal igma wa sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis saum. Adapun tentang masalah igma, pingsan atau sukru, mabok, itu kaget penjelasannya fasayati tafsiluhu fi mubtilatis saum. Itu akan dijelaskan di bab masalah pembatal puasa kata beliau. Jadi itu pisah. Kemarin kan ada yang nanya, kalau mabuk, kalau pingsan macam mana? Itu babnya lain kaget. Masuk dia di bab pembatal puasa. Ini hilang akal di sini. Gilo dia ni, gilo kalau dia pingsan kan hilang akal juga. Pingsan, apa dia kemarin tu ayan hilang akal lah pokoknya. Itu kaget di pembahasan masalah pembatal puasa. Mudah-mudahan terkejar sampai pembatal puasa. Kemudian yang selanjutnya an-naqa'u minal haidi wan nifas. Agak ngacak dikit dah boh. Iya, lah paham juga kan? Tinggal ngulang-ngulang dikit ingat-ingat An-naqa'u minal haidi wan nifas. Syarat yang selanjutnya kalau nak sah puasanya ini untuk betina. Syaratnya harus suci dari haid dan nifas. Jelas itu sudah. Walaupun dia keluar dengar lagi beduk maghrib, hukumnya tetap batal. Tidak ada pacak dilanjutkan puasanya. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa al-ilmu bikaunil waqti, al-ilmu bikunil waqti qabilan lisaum. Hendaklah si orangnya, kitanya harus tahu kalau hari itu sudah memang harus puasa. Ini mungkin di bab masalah awal-awal puasa kaki. Kalau sudah masuk hari kedua ketiga, jelas itu sudah pasti bulan Ramadan. Nah ini awal pertama kali, hendaklah orang tersebut harus yakin tahu kalau hari itu masuk waktu Ramadan. Dengan cara tadi kita harus meloi pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kita serahkan kepada mereka, yakinnya kita dengan dia. Masalah antara dia tak ada jujur, entah dia salah, itu urusan mereka. Kita kan melok Pak itu. Jadi jangan kita berbantahan, dosa lah melok pemerintah. Hati percaya lagi kita dengan pemerintah ni. Misalnya kan, ribut-ribut mana tak usah itu tak usah dipasukkan di bab puasa ini. Kalau masalah puasa, lebaran kaget, ikutilah pemerintah. Kalau dia puasa kaget, 1 Ramadan puasa. Kaget kalau dia lebaran kaget, tanggal sekian lebaran. Kalau dia belum lebaran, puasa lagi. Masalah benar atau tidak itu urusan mereka, karena sudah ada orang-orang yang memang yang berkapasitas untuk mengurusi hal itu. Kita nerima baik. Keke kan gatik juga di rumah kan, ada keke kan. Sudah. Lah barang lah rusak keke kan tu kan. Sudah, biarkanlah dia ngekehnya. Kita terima bersih Nah itu sangat sah puasa. Jadi kalau ada kriteria itu ada dengan kita. Yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga bagi betina ini suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat yakin sudah masuk waktu bulan puasa atau Ramadan. Nah kalau ada 4 itu, sehari itu kita puasa. Ada kalau di kita Islam kemudian berakal, tak ada gila.
Kemudian betina tadi itu misalnya tidak do haid, kemudian dia yakin hari itu sudah masuk bulan puasa, sahlah puasa dia. Sah puasa dia. Ini syarat sah. Ada lagi syarat wajib. Syarat wajib artinya kalau ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang akan disebutkan di sini, artinya uang itu jadi wajib. Beda. Kalau yang pertama syarat sah. Kalau yang kedua ini syarat wajib. Artinya orang itu akan dikenakan kewajiban berpuasa kalau ada kriteria yang akan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, al-Islam. Kalau dia Islam, fala yukhatibu bihil kafir fid dunya wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam taghlizan alaihi. Syarat yang pertama, syarat wong itu dituntut untuk puasa al-Islam, harus Islam. Kalau dia Islam wajib puasa. Siapapun dia hukumnya wajib puasa kalau dia Islam. Fala yukhatibu bihil kafir fid dunya. Kalau wong kafir tidak dituntut memang untuk puasa, tapi dituntut untuk Islam. Kaget dia baru dituntut oleh Allah Ta'ala di akhirat. Fala yukhatibu bihil kafir fid dunya. Di dunia wong kafir tidak dituntut untuk puasa, tidak acak gitu nuntut. Oi, kau misalnya kawan kita misalnya siapa? Aceng misalnya, Ceng, kau ni puasa, Ceng. Dia kan bukan Islam, tidak acak dituntut untuk puasa. Islam dulu baru dikongkon puasa. Yang Islam ini ada kan yang Islam tidak puasa. Nah, dia tuh disuruh puasa. Nah, iyo. Nah, itu. Jadi kalau dia orang non muslim maka tidak dituntut untuk puasa tapi dituntut untuk Islam itu. Wa ammal murtad, adapun orang yang murtad itu Islam tapi dia habis keluar dari Islam, murtad dia keluar dari Islam, fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ilal Islam taghlizan alaihi. Maka hukum wong murtad ini andai kata esok-esok dia balik lagi jadi Islam lagi. Dari kapan murtad? Oh ya Allah, aku minta ampunnya. Ditanya oleh Ustaz itu kan, oh minta maafnya Ustaz, ampun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun dia murtad. Setelah dia masuk Islam lagi 3 tahun itulah dikodok galau. Harus dikodok. Iya, bukan 3 tahun ngodoknya, maksudnya 3 kali puasa. 3 kali puasa. 3 tahun kan dia murtad, berarti 3 kali puasa bertemu, bukan 3 tahun. Mati baca dia. Yo, lemaklah mati be jadi. Maksudnya 3 kali puasa. Dia bertemu 3 yo. 3 bolong. Iya, 3 bulan berarti. Iya, ngodoknya 3 bulan. Berapa tahun murtad? 5 tahun. 5 bulan kodok lagi. 30 kali 5. Solat tidak, beda. Kalau solat lain. Ini bab puasa. Kalau solat lain. Nah, itu perbedaan antara orang yang murtad dengan wong yang baru masuk Islam. Kalau dia baru masuk Islam, tidak wajib. Masuk Islam umur berapa? 25. Balik 15, 10 tahun berarti dia tak puasa. Oh, tidak usah dikodok ini. Wong ini memang baru masuk Islam. Nah, yang siapa yang dituntut untuk kodok? Orang yang memang sudah asalnya Islam, kemudian dia murtad keluar dari Islam. Maka orang itulah yang dituntut untuk mengkodok puasanya. Taghlizan alaihi, itu adalah salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan untuk mereka. Taklifan. Kemudian yang selanjutnya syarat wajib puasa taklif. Taklif itu apa? Ayyakuna balighan aqilan wa amma sabiyyu fayajibu ala wali amrihi ayyamurhu bisawm li 70 sinina wa yadribuhu idza tarakahu li 10 sinin in ataqah. Syarat yang kedua, syarat wajib puasa, wajib dia puasa. Yang kedua adalah orang yang baligh akil. Baligh dengan berakal. Besar dia nak beli tembakan terus. Iya kan? Ini budak kecil kita ni faham kan? Iya, jangan aku tak galak, kebiasaan sampai besar. Aman nak puasa minta, tak kado tu bangko nak beli tembakan terus.
Kalau lah besar lah mikirlah, jadilah minta duit terus. Tua bangko kata sudah puasa wajib. Dia tahu. Budak kecil. Jadi semangat dia puasa nak. Puasa sehari puasa 5.000, 150. Ai puasa aku saja dia. Nah, itu hukumnya wajib bagi kita. Bagi wong tua untuk mendidik dia, ngajari dia. Umurnya tadi lebih kurang 7-6 tahun 7-6 tahun. Kalau dia batal biar gelar 7 tadi, umur 7-6 tahun tadi. 7 tahun, 8 tahun misalnya dikongkon puasa. Haus bu misalnya. Sudah minumlah. Cuman jangan jingok juga ada budaknya ngenyek-ngenyek dikit-dikit haus. Jangan dia ke dulu. Jangan. Tak boleh batal. Iyo, ada yang ngenyek-nyenyek. Iyo. Itu. Kalau memang dia kejinguan lah, terseleng-seleng misalnya, tak kuawa lagi, nah sudah jelas batal lah. Setengah hari nak, setengah hari. Agak nak buka jam 12, beduk zuhur. Sudah beduk zuhur. Pokoknya kita lah ngatunya, nedek. Terserah kita dan kita tahu anak kita kapasitasnya macam mana. Pokoknya intinya dididik. Wajibnya itu dituntut oleh Allah Ta'ala kita untuk mendidik. Kalau kita tak galak didik, membiarkan budak kecil juga, masih kecil juga, tak wajib juga. Nah ini yang jadi berdosanya. Kita yang kena dosanya. Budak kecil mana tergerti, tak ada berdosa, tak dia. Tak disuruh, alhamdulillah je dia. Kemudian wa yadribu idza tarakahu lil ashri sinin idza ataqah. Kalau sudah 10 tahun boleh digebuk. Bahasa di sini Kalau sudah 10 tahun boleh dipukul. Artinya boleh dinjuk hukuman. Tapi balik tadi ke cara kita Pak Ada yang tak galak hukum. Apa dia ilmu sekarang ni? Parenting. Parenting itu budak tak boleh disegak misalnya kan, budak tak boleh digebuk, kalau macam lah itu ilmu lah misalnya kan, taruh kelah kerana ilmu ni berkembang sekarang. Hujan tadi tu motor. Jadi umur 10 tahun boleh digebuk. Kasar ni kan, mana syariat ngongkon ngebuk, Nabi ngongkon ngebuk. Gebukannya jangan bayar kegebukan wong 14 eleng. Mati anak baca gebuk. Apa di sini sebutkan pukulan ghairu mubarrih, gebukan yang tidak mencederai. Itu syaratnya. Boleh tak digebuk? Boleh kalau dalam syariat. Apa budak digebuk? Iya, gebuk tangannya misal. Gebukan tadi itu bukan gebukan yang mencederai. Sekali gebuk tangan sampai liting-liting budak sampai diperban ke rumah sakit, memang harusnya. Ya budak kecil, dikit lagi berji badan dia sudah. Ya jangan kuat-kuat ngebuknya. Kalau galak ngebuk, in atau kalau galak ngebuk, kalau tak galak ya sudah. Cara lain, cara kita tadi misal nak maki maki imbalan, maki apa terserahlah pokoknya. Intinya kalau sudah 10 hukumnya kita harus lebih menekankan umur 10 tahun. Boleh dinjuk hukuman. Kalau tak galak mukul misalnya, macam-macam. Cak kami di pesantren ada ustaz yang tak galak ngebuk, megang otak tak galak. Apa hukumannya? Tegak. Kita dikongkonnya tegak. Berapa? Sejam tegak kongkonnya. Dia tak galak ngebuk, tapi dihukumnya macam-macam cara. Ada yang galak ngebuk, ada yang tak galak ngebuk. Itu jadi. Balik ke kita tadi. Pukulan yang tidak mencederai. Kalau digebuk misalnya kau tak galak puasa sekali kau tak galak puasa, sento ni lah ngelantak palak kau misalnya. Jangan, tak boleh, bukan itu. Ada sento gebuk pala anak mati baca. Kau jangan macam-macam dengan ayah Katik kita ni turunan tak katik, kita ni turunan orang tak puasa. Bahasa dia kita ni katik turunan orang tak puasa. Kau jangan macam-macam dengan mak abah ni, pala kau gebuk bagi sento dah. Harilah kau puasa. Mati segamjan bapak. Ya. Jangan gebuk bagi. Gebuk ini misalnya, itu tak ada hukum
bukan dari syariat, bukan pukulan yang dikongkon oleh syariat, bukan pukulan mendidik sampai terpecah pala masuk rumah sakit. Ngapa pak? Nyampak apa? Tidak puasa dan gebuk pala dia, mati di dokter ini. Alang serem bapak ini. Iya, sampai terpecah pala. Nah itu. Jadi ingat tadi, pukulannya bukan pukulan yang mencederai tangan sini. Indah apa ini digebuk ini lah. Tak apa. Cuman kalau kena sini jangan juga ini. Ini sakit kalau kena sini. Kotan. Ini nah, tak apa-apa. Ini tebal ini. Iya, tengah-tengah ini. Ini sakit juga. Ini nah. Pedas tapi tak ngapa-ngapa itu. Itu yang anak rasoi selama di pesantren. Kalau digebuk. Cuman kalau kena ini, berenyang ini nah. Pak ini sih. Maka tuh ini gebuk. Nah, itu nah. Sini tangan. Atau sini. Pokoknya yang tidak ada rai tak boleh. Pak tak boleh rai, gebuk rai. Dosa. Walaupun itu hukuman tak boleh. Nah itu. Itu untuk anak-anak untuk anak-anak wajib bagi orang tuanya untuk mendidik. Kalau 7 tahun okey lah, kalau dia 10 tahun jauh hukuman. Nah, boleh jadi kalau dak nak ngebuk. Kalau kau dak puasa 5.000 aja potong ini kau, duit jajan kau. Fikirlah kau. Berfikir dia. Itu misalnya terserahlah pokoknya. Yang buat dia jadi pendidik. Kemudian al-itaqah ay qudratu alaihi wal itaqah takunu hissan wa syar'an. Yang ketiga syaratnya harus mampu. Harus mampu. Baik secara fisik maupun secara syariat. Fisik itu dalam arti kata sehat, bukan orang sakit. Nah, sakit di sini apa dia sakitnya? Sakit yang tidak bisa untuk puasa. Memang dikongkon dokter jangan puasa, ya sakit ma salah satunya. Atau sakit apalah, kalau harus makan obat misal. Bukan sakit ma, sakit yang lain misalnya, tapi uji dokter harus makan obat sehari 3 kali, otomatis tak puasa lah pasti. Uji dokter jangan pak, kalau bapak masih maksa ke puasa, lagi penyakit bapak tambah parah. Memang bukan penyakit ma, entah apa sakit jantung, apa-apa misalnya. Uji dokter bapak ni agak parah sudah jantung ni, lah sudah pasang reng, lah sudah dikompal, lah sudah segala macam. Bapak harus makan obat sehari 3 kali. Tidak boleh tidak pak. Kalau bapak tidak makan obat, jantung bapak berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati pak. Nah, nurutlah dengan dokter. Jangan tak nurut. Nah, kalau sudah malam itu dosa puasa. Lagi ada babnya, lagi ada pembahasannya. Boleh tak puasa? Boleh. Bayarin macam mana? Diqadha kalau dia sudah sehat. Kalau dia tak sehat-sehat, artinya penyakit yang berkepanjangan, tidak bakal sembuh. Berarti namanya fidyah. Sama di sini kaget di sini disebutkan tidak mampu secara fisik, termasuklah al-harimu, orang yang sudah tua renta. Bukan tua ada rentanya. Jadi kalau kita ni tua kan 70 masih baca puasa kan. Inilah dah acak lagi nah tua ni anda acak yang tua ni sudah. Bukan tua bangko, bukan. Tua bangko kati agak namanya. Nah, ini tua renta. Tua renta. Wong tua tapi dari bangko dia tu tinggalnya. Maksudnya tu. Bangko Belitung. Jadi tua renta itu termasuk tua ni 90 ada misalnya orang lah tuanya. Itu dah usah puasa. Jadi mak mana? Dah acak kodok dah ni Zat. Lah tua barang. Tinggal nunggu hitungan ni. Nunggu malaikat mampai. Kalau mampai laju. Nah, itu kan. Berarti namanya fidyah. Hukumnya fidyah. 1 hari satu mud hitungannya kaget. 1 mud. Nah, itu lebih kurang. Itu dah baca secara fisik. Ada yang tidak baca secara syar'an, secara syariat. Fisiknya sehat, pacak dia puasa, tidak sakit, tidak ngapa-ngapa, masih muda, gagah, belagak, ganteng, cantik. Masih gagah ni kan. Tapi dia tidak baca puasa. Dari mana dia baca tak puasa? Tak mampu dari segi apa? Kalau dari segi fisik dia kuat, masih muda, sehat dari kata penyakit. Tapi dari segi syariat, apa contohnya? Perempuan yang sedang sehat pak, ibu tu sehat masih segar,
jalan gagal, mata masih awas, kuping masih dengar, gagal tak sakit. Ngapa ibu tak puasa? Oh, aku tak mampu puasa secara syariat. Ngapa? Lagi halangan. Itu. Lagi halangan. Nah, kalau lanang tak kate ini. Kate. Head mana ada lanang head. Jadi lanang itu cuma yang nomor 1. Iya. Kan ada 2, fisik dengan syariat. Kalau fisik tadi, kalau syariat head. Nah, yang syariat ini lanang tak kate cerita. Yang lanang tuh cuma dibocok fisik, entah tua renta, bukan tua bangko tua renta, atau dia punya penyakit yang memang diharuskan untuk mengkonsumsi obat dan lain sebagainya. Kalau dulu masih bujang Kodok di kodok. Ya kiki seingat ya ben. Kodok goyogi. Barengi dengan puasa Senin Kemis. Itu. Barengi. Yo. Jadi ada istilahnya Bapak, ada namanya tarohi, ada fauron. Ada tarohi, ada fauron. Tarohi itu sesuatu yang kita tinggal ke masa lampau, tapi kita lupa sudah, agak-agaknya baik kita ingat berapa. Nah, itu boleh digoyong. Tapi kalau fauron itu sesuatu yang kita tinggal ke masih ingat kita, nah, harus dikodok secara sempurna. Kita ingat puasa kemarin, kalau kita ngecat rumah nak lebaran tadi, tidak puasa 5 hari. Oh, itu harus dihabis ke 5 hari. Tak boleh kita nunda-nunda. Kaget be, nunggu habis lebaran be. Oh, tak baca. Yo, ingat kan, ingat nah. Goyogi baik, goyogi masuk ke dengan puasa Senin Kemis itu nah. Niat dalam hati, masalah kita tak sampean mayang, Allah sudah tahu kau ada niat nak ngantinya dulu itu nah. Walaupun kita tak kesampean sejumlah waktu kita tinggal ke, tapi kita ada niat untuk mayar dulu, ya Allah, aku gabung ke dengan puasa Senin Kemis. Itu be. Apa dia? Kodok, iya. Kodok, tak usah. Bayangan. Kalau bayar pidia yuk pajak seton lagi. Ya, habis beras bayar seton. Banyak bertahun-tahun oleh. Nah, ya baranglah sudah lampau. Allah tuh maha kasih. Asal kita tahu diri be. Asal kita baca-baca ngawak diri. Jangan dianggap sepele. Rahmat Allah tuh jangan dianggap sepele. Ayo Allah Maha Pemaaf juga. Agak bela baca Allah minta ampun, agak maksiat sehari ini besok minta. Itu menyepele ke rahmat Allah namanya. Menyepele ke ampunan Allah. Jangan gitu model itu. Kemudian syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah sehatun. Hukumnya sehat. Harus sehat. Fala yajibu alal marid, tidak wajib bagi yang sakit. Sakit tadi itu sakit yang memang di uzur oleh syariat, artinya tak pacak dia puasa karena sebab yang mendesak. Karena kalau dia masih puasa membahayakan, itulah lebih kurang. Tapi kalau dia sakit tak boleh puasa. Kalau dia hukumnya sakit, stop sampai situ dia sakit. Sakit apa? Pilek. Sakit juga pilek. Sakit apa? Pening. Nah, palak pening cuma tak puasa. Nah, jadi sakitnya itu yang mana? Sakit yang membahayakan. Termasuk emah, apalagi dia sudah kronis, itu biasanya harus berkunyah. Sejam makan, tak ada nak makan nasinya dia tu. Pokoknya diisi perut. Nah, kalau sudah yang bahaya tu kronis, perut nak diisi terus. Entah ngunyah roti, ngunyah apa. Nah, itu kan harus kan artinya. Kalau dia tidak ada model itu kaget membahayakan, bisa menyebabkan kematian misal contohnya, maka dia tidak wajib puasa. Pacak tak sehat pak? Pacak, uji dokternya pacak sehat, cuman harus nurut nian, mantang nian, makan obat benar-benar 3 bulan pacak sehat. Berarti selama dia tidak puasa itu kaget dikodok kalau dia sehat. Tapi kalau uji dokter bapak tak pacak sehat, maaf ngomong tuh bapak sampai nunggu ajal baik. Mainilah tidak baca sembuh. Artinya ketergantungan dengan obat tulah. Oh sudah, berarti dah ajak puasa kan? Nah, baru balik ke hukum fidyah. Karena tak baca mayar dia. Mayar puasa tak baca. Nah, itu jadi. Syaratnya harus sehat.
Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa al-iqamah. Iqamah itu mukim. Mukim itu orang yang tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Ini bab musafir. Fala yajibu 'alal musafir allati yusafiru safaran tawilan. Tidak wajib bagi wong yang puasa. Tidak wajib puasa bagi wong yang musafir. Boleh dia tak puasa kalau dia musafir. Berapa jaraknya? Banyak versi. Ada 83, 84, 82, kalau macam sampai ada 89 kilo jarak tempuhnya. Nah, kita mbek yang paling jauh bela taruh kelah ngembek hati-hatinya taruh kelah 89 kilo. Kalau dia melakukan perjalanan 89 kilo, maka wong ini boleh idak puasa. Syaratnya Syaratnya harus menempuh jalan yang 89 kilo. Kalau di sini dicatat 82. Ada macam-macam pendapat. Ya kita mbek lah mana pendapat yang paling, jangan 60 kata pendapat 60. Ini dah 60 dari sini ke Kuta namanya. Ini jauh lah itu jauh jaraknya. 80 lebih, 80 kilo lebih. Boleh dia tak puasa. Tapi kalau dia mukim ada jadi ini baik. Ada namanya mukim, ada namanya mustautin, ada namanya musafir. Siapa mukim? Mukim itu adalah orang yang mantap berdiam di satu tempat, di satu kota lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Itu mukim namanya. Kalau dia aslinya memang wong situ, itu bukan mukim, namanya mustautin. Ini kita. Ini wong Palembang ni. Ya tak? Bukannya IT kaget sebulan lagi kita berangkat balik, bukan, ini memang tempat kita maksudnya. Kita tinggal di Lembang. Ini namanya mustautin. Mukim itu macam mana? Ana berangkat ke Jakarta. Ana tinggal di mana? Palembang. Ana berangkat ke Jakarta ada gawe. Sampai ke Jakarta, dari Palembang ke Jakarta jatuhnya apa? Musafir. Syaratnya 3 hari cuman musafir itu. Dalam perjalanan ini tadi. Lebih dari situ, Ilham nak ke mana? Ke Jakarta, ada keluarga sana. Berapa lama? 2 minggu. Itu bukan musafir namanya. Namanya mukim. Di mana dia boleh mendapatkan keringanan di dalam bab musafir? Di dalam perjalanannya. Berapa lama berjalan? Naik kapal misalnya, pacak bertemu semayang berapa kali. Nah, boleh digawikan kodok, kosong boleh. Tapi kalau sudah sampai ke tempat tujuan, karena tujuan kita di sana 2 minggu, berarti kita sudah jatuhnya mukim, bukan musafir. Di mana musafir gitu? Di perjalanannya itu. Itu musafir. Atau beda lagi ini, Ilham nak ke mana? Ke Jakarta. Berapa hari? 2 hari baik, tak usah lama-lama. Berarti itu namanya musafir. Walaupun anda sudah sampai di Jakarta, kan anda cuma 2 hari. Boleh anda di Jakarta itu semayangnya di kosong, boleh jamak, bebas, terserah anda. Walaupun anda sudah sampai, misalnya tidur, nyantai, boleh tak anda jamak? Boleh tak anda kosong? Boleh. Karena 2 hari dari situ anda balik lagi oleh ke Palembang. Nah, kalau sudah niat dari awal, aku ke Jakarta itu 2 minggu, berarti di perjalanan nyoba yang boleh melakukan hukum-hukum jamak kosong sampai ke tujuan dah acak lagi. Atau gambaran sikot lagi berubah. Ilham nak ke mana? Jakarta. Berapa hari? 2 hari bela. Kalau macam 2 hari langsung balik. Ternyata baru sampai sehari ke sana, baru sehari. Jadi sehari itu ada semayang kosong, semayang jamak. Tiba-tiba ada kabar, tak baca 2 hari balik. Harus seminggu di sini. Mula sehari itu tak baca lagi anda main kosong, main jamak. Kalau sudah dapat kabar, Ilham harus seminggu di Jakarta tak baca. Nah, itu gambaran-gambarannya. Jadi musafir itu paling tidak 3 hari. Nah, apa dia? Wajib, ya lagi. Nah, kaki itu ada pembahasannya. Nah, jadi balik tadi syaratnya 80 lebih, ambeklah lemak tadi 89 kilo lah taruh kelah.
Nah, boleh dia tak puasa. Wal afdalu saum lil musafir illam yashukku alaihi. Nah, jadi kita harus sampaikan hukumnya, dan ada pendapat ulama dan disepakati oleh ulama-ulama yang lain. Apa pendapatnya? Wal afdal, afdalnya puasa. Afdalnya puasa. Apa ininya gambarannya? Illam yashukku alaihi, kalau tidak do capek. Zaman dulu tu ngapo syariatnya Nabi membolehkan idak puasa karena kan naik onto panas-panasan segala macam. Ini bab puasa bukan bab semayang. Bab semayang lain itu. Ini bab puasa. Ngapo puasa? Jadi kalau zaman dulu kan panas-panasan, kelenger gitu. Nak puasa, maka hukumnya boleh tak puasa. Maka itu ulama sepakat, karena sudah semakin lama ningok wong musafir ini bukan main lemaknya, turun metu dari rumah jemput wong mobil Pajero sampai ke bandara, nunggu di tempat kopi-kopi itu nah. Pokoknya ada tempat pijatnya segala macam. Hebat pokoknya. Udah akhirnya pesawat datang, turun naik pesawat, sampai pesawat dijemput lagi. Kiki ada capeknya beda itu. Tak ada. Kalau tidak katik capeknya, tidak payah, tidak susah, tidak berat, maka kata ulamanya afdal puasa. Nak kemana lah Jakarta? Anak puasa lah, tidak capek juga, rengat cuman naik pesawat tak sebab dingin dulu tidak kati haus-haus. Puasa abdul, puasa lebih abdul. Kalau misalnya dia ngomong tak kalah puasa, tak salah musafir kau boleh tak puasa, tak apa, dia tak kalah puasa, tak apa. Tapi abdulnya puasa, karena beda dengan zaman dulu tadi susahnya. Kan itu hal yang keringanan puasa, keringanan sholat kan. Kalau kita musafir kan katanya saja dari Allah, Ya, kalau sholat itu, yang itu tadi. Kalau sholat, kalau puasa tidak. Ini kan hadiah dari keringanan dari Allah, harus diambil. Itu sholat. Kalau puasa, ini tadi sepakat ulama, afdolnya puasa. Kalau sholat tiap hari. Kalau Ramadan setahun sekali bertemu. Itu maksud ulama. Kalau sholat tiap hari ketemu, harus sembah apa? Tiap hari gitu semayang. Tapi kalau puasa nih setahun sekali, tahun depan belum tentu bertemu. Kalau tidak capek, puasalah, nikmati hidup kita di Allah Taala. Maksud ulama tu ngapu baca mereka sepakat itu karena ia tak setahun sekali dan kita tak ada capeknya, tak kata ada rasa itu tadi. Cuman kalau kita tak galak puasa, ya tak apa-apa itu tetap tak apa-apa hukumnya. Kalau sholat, itu harus. Kata ulama, kalau sholat, dekat juga di sini, biar kelas main zuhur 4 baik. Biar kelas tak usah jam-jamak. Pokoknya mayang asal mayang dah. Jangan. Bagus dimbek yang tadi. Kata ulama sombong. Kelas sudah dinjuk keringanan, malah cap takoan. Lagi di musafir itu. Giliran lagi di tempat dia ditinggal semayang subuh lagi dah. Giliran musafir cak takuan kita ni biarlah capek tidak juga lagi. Kita ni semayang benar-benar ya kita ni. Iyo, takuan. Apa nak balik rumah subuh siangan. Itu kan takuan namanya. Iyo, cacat takuannya ni. Jadi terimalah kalau insya Allah keringanan dari 4 pacak jadi 2. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Mbak. Iya, itu. Jadi itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Islam balik berakal, mampu baik secara fisik maupun syariat, sehat. Kemudian dia juga iqamah. Iqamah itu mukim. Mukim tadi. Apalagi mustautin. Mustautin itu becak kita ini orang yang mustautin. Rukun puasa. Rukun puasa. Yang pertama niat. Niat sudah dibahaskan di awal kali niat. Niat itu dalam mazhab Syafi'i fi kulli lailatin, setiap malam. Kapan mulai masuk niat? Dari mulai beduk maghrib sampai beduk subuh. Itu waktu untuk kita berniat. Durasinya. Kapan berniat? Jam 12 malam boleh. Kapan berniat? Melok wong tarawih itulah boleh. Harus niat setiap malam. Nah, dikatakan bahwasanya ada mazhab selain Imam Syafi'i berpendapat niat di awal kali
puasa niatnya 30 hari. 4 mazhab itulah. Cuman lupa namanya siapa, nama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, apa Maliki, lupa. Pokoknya ada di 4 mazhab itulah berpendapat mengatakan di awal puasa malam tarawih itu malam tarawih pertama niat sebulan puasa. Itu cadangan. Bahasa mazhab ulama Syafi'i itu cadangan. Boleh dipakai, boleh kita ambil pendapat itu sebagai cadangan kalau anisian kita ni manusia galak lupa. Artinya kalau kita lupa malam itu sudah ada tampilan di awal pertama niat 30 hari. Kalau lupa, kalau tidak lupa tetap wajib tiap malam. Tiap malam tetap wajib niat. Dalam arti kata kadang-kadang kita lupa tu cak mana? Biasanya kita ni kalau niat pas tarawih, habis main tarawih nawaitu baru melok niat dalam hati berniat. Gila kan tak tarawih, tidak niat. Itu nak galak lupanya tu karena terbiasa pas tarawih. Maka tu lemaklah kita kalau nak niat puasa ambil amannya dari buka tu lah nak niat kalau langsung puasa untuk besok. Masalah kita di tarawih kaget niat lagi, dah apa? Niat tiap niat malam itu 40 kali lagi tak apa. Niat tu nawaitu. Ada apa? Ya. Kalau lagi puasa, ya. Iya bertanya. Oh, galak nian. Itu ada di bab pembatal puasa. Sebenarnya kan belum masuk, masih ada. Jadi itu masuknya di bab pembatal puasa. Di dalam tubuh kita, di tubuh kita ini ada lubang yang tak boleh dimasuki sesuatu. Mulut, kuping, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu tak boleh dimasuk ke sesuatu. Nah, itu bisa membatalkan. Nah, ini bukannya masuk ke main-main, ambil wudu ini nih. Nah, itu kan. Maka tu kata ulama, ketika ngambil wudu ghairu muballaghah. Tidak boleh berlebihan. Jadi ngambil wudu kumuh-kumuh yang masuk-masuk ke itu jangan berlebihan. Biasa mubalaghah tu contoh kumuh-kumuh. Tak boleh itu. Itu enyek-enyek namanya. Enyek-enyek itu berharap kalau kita tegok. Nah, itu kan. Jadi kumuh-kumuhnya biasa boleh. Ayo. Yang kedua, istinsyak. Istinsyak itu kan memasukkan air ke dalam hidung. Itu tidak usah dipakai ketika puasa. Kepok-kepok jabonya baik. Ambek sunatnya baik. Tidak usah disedap itu. Iya, untuk puasa. Kumuh-kumuh boleh, tidak makruh. Iya, tidak makruh. Jadi di dalam wudu, seluruh aktivitas wudu itu tidak kata yang hukumnya makruh. Yang tidak boleh itu mubalaghah, berlebihan. Kumuh-kumuh berapa kali? Kumuh-kumuh dalam wudu berapa kali? 3. Ini sampai 4-5 kali kumuh-kumuh. Tidak ada dia kumuh-kumuh macam ini. Tidak, Ustaz, aku tidak ada macam itu. Cuma 6 kali kamu tu kumuh-kumuh. Mendak masuk tak berhenti. Nah, mendak. Iya, sunat. Yo, sunat. Iya. Jadi pastikan banyu itu habis dari mulut. Jadi kumuh-kumuh pastikan banyu itu lah sudah habis di mulut. Nah, pastikan, yakinkan. Jadi di keluar ya. Membatalkan puasa. Buka. Setelah makan. Apa dia? Ya, setelah makan.
batalkan dulu puasa. Ya berdoa. Iya, ya sebenarnya itu kan bab sunnah ya. Cuman alangkah bagusnya bener gitu tuh. Yo, kalau ada orang macam Allahumma lakasumtu dulu baru makan, tidak usah dijenggot ke palak dia tuh. Iya sunat itu kan. Benar makan tuh. Sanggangnya sunat ini. Tapi kalau dia benar alangkah bagusnya. Makanlah dulu batal ke bismillah. Baru berdoa. Zahabat doma. Ada lagi doanya bukan Allahumma lakasumtu be. Bahkan Allahumma lakasumtu tuh ada yang menggugat. Ada yang menggugat hadisnya dalil. Tak jadi soal terserahlah. Ya pokoknya kalau sudah biasa Allahumma lakasumtu baca lah sudah hafal itu. Ada lagi sahabat zoma wa batalatil uruq. Itu hadis yang ada hadis lain riwayat. Itu. Nah, itu juga apa namanya tadi buko tadi sebenarnya belum masuk. Cuman itu penting juga buko itu kapan kita azan ya? Belum ya? Buko itu bukan harus dengar suara azan. Ada sebenarnya bab, cuma anak takut tak kena. Pengen anak sampai ke harus ini. Jadi harus sampai ke lah kalau baca. Jadi buko itu bukan harus dengar beduk. Bukan harus dengar azan. Kapan wong buko? Kapan wong itu harus buko dan boleh buko? Kalau masuk waktu. Itu harus yang benar. Masuk waktu, bukan dengar. Benar, perhati ke kalimat anak, jangan salah paham ya. Bukan harus dengar azan, bukan harus dengar terpeci speaker masjid mati. Tidak dengarkan speaker, tidak dengar azan, beduk dia jago masjid tak kedengaran sampai rumah. Tidak buku apa gitu di rumah. Nah, jadi yang buat buku tu bukan suara azan, bukan suara beduk, tapi masuk. Dari mana pacak masuk waktu? Tahunya azan. Itu tuh tando. Tando masuk waktu azan, tando masuk waktu beduk, tando masuk waktu ada alarm kita di rumah, tando masuk waktu tengok ICTI ngebang tu belum? Jangan keladasan tengok ngebang tu. Ada 2 ICTI tu, sikoknya Jakarta. Agak semangat dia nak ngebang sudah. Oh, Jakarta itu tu. Iyo, sabar. PCTI ni 2 galak, sikok Jakarta, sikok Palembang. Iyo. Nah, itu tadi. Jadi bukan harus dengar suara azan. Jadi kalau sudah masuk waktu, wong masjid belum azan, tidak usah ditunggu. Nengok, sudah. Nah, jamnya lah lewat, 6 lewat sudah. TV lah ngebang sudah. TV lah ngebang, kita punya HP alarm lah ngebang. Yakin masuk waktu. Sudah buka lah. Oh, tumpak masuk ke masjid, main maghrib, speaker mati waji. Nah, borak. Bangsa kita no tertunggu no. Oh, ada ngebang-ngebang. Selimpungan terdingin ujung-ujungnya. Itu wallahu a'lam bisawab. Masuk waktu dengan yakin, bukannya masuk waktu ragu-ragu, bukan. Harus yakin. Yakin tuh paling tidak 3 tanda. Jam, HP kita, TV lah kalau sekarang paling tidak, atau radio kita punya paling tidak. Jangan tengok jam. Jam 6 ini sudah. Nah sudah. TV belum bedok, belum ngebang, jam belum, kaget dulu, belum yakin itu yang baru. Mana tahu jam diputar budak. Kan? Iya, sabar dulu. Cari informasi dengan alat-alat yang lain. Kalau dia sudah azan, azan dalam masjid dah betul itu. Lagi insyaallah disampaikan lagi. Sekali lagi kalau baca terkejar. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.